Ada 100 orang komen soal bisikan jenazah. Gue udah nonton. Apa? Iya tuh urusan lu. Anjing nih Aldi Taher keluar dari pintu. I love you. Sambut Para. Luar dia tiba-tiba. Goblok. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Ini Mending besok kita nonton film apa yang goblok ya? itu Lu mending dah malam dah Bro. nonton Guna-Guna Istri Muda deh. bisikan jenazah, bro. Ada di bioskop. Ada di YouTube. Aldi Taher. Males banget, Wel. Sumpah jelek banget, Wel. Maksud gua kayak... Iya. Enggak, lu kalau nonton film Enggak. jelek yang sinematografinya bagus, masih oke dah. Nggak ada. 100.000 penonton kayaknya kalau kita bahas Aldi Taher. Enggak, lu pada nonton ini, komen dulu. Gua baru mau nonton. Apa, Kalau lu Aldi Taher? mensupport kita... Bisikan jenazah. Ada 100 orang komen soal bisikan jenazah. Gua baru mau ini. Gue udah nonton. Apa? Iya tuh urusan lu. Gua sih nggak mau. Gua lihat anjing nih Aldi Taher keluar dari pintu. I love you. Kalau gue jadi cewek gue tembak kakinya anjing. Gue kasih lu kisi-kisi ya filmnya ya. Openingnya itu di mobil. Iya, gue lihat itu. One take. Iya, one take. Tapi nggak fokus. Iya, ngeblurnya. Anjing, fokusnya ke kaca belakang anjing. Gila anjing. Gendeng ini anjing. Tenang, tapi ini tolonglah di komen dulu lah kalau misalkan memang lu pengen kita bahas. 100 orang komen bisikan jenazah, gue coba Ya. nonton. Ntar gue potong dah, gue masukin ke short atau kemana lah pokoknya lah ya. Kalau emang rame. Kalau nggak ada demand-nya buat apa? Gue nonton film jelek itu. Ntar gue kalkulasi komen Instagram berapa, komen di TikTok berapa. Ya, lu komen jangan di YouTube ditambah-tambahin bangsat yang di sini nih. Ya, tapi kita heretic. ya nggak bahas si kaca film belakang itu yang ngeblur itu Tapi ya. ini film agak agak susah lo akses ya menurut gue. Heretic ini karena nggak ada di mana-mana. Iya betul. Jadi salah satu jalan keluarnya adalah you know how lah. Iya, gitu you know how lah ya. Menurut gue. Karena ini juga kita nontonnya juga agak kebetulan ya. Karena kebetulan. Ya intinya kita kebetulan nonton lah ya. Dan ternyata bagus gitu. Yes. Kagetnya gak bagus gitu. Ini salah satu film yang akhirnya membuat lu yang beragama itu jadi ragu dengan kepercayaan lu gitu. Benar. Ini film tahun 2024 harusnya ya. Yes, 2024. Oke, sambil Manuel cari, gue akan kasih tahu sinopsisnya. Jadi ada dua karakter utama ya. Dua cewek. Ini dua-duanya adalah misionaris. Dibuka langsung dengan scene yang sebenarnya tidak beragama karena udah langsung ngomongin soal Viagra ya di bangkunya ya. Ada stiker Viagra. Jadi lu tahu bahwa ini bukan film yang beragama gitu ya. Dari situ lu udah langsung tahu tuh nih plotnya pasti akan nyeleweng nih. Iya. Dan dua misionaris ini tuh dari agama Mormon. Kalau bisa dibilang mungkin adalah salah satu agama yang dinilai sesat sama sebagian orang gitu ya. Jadi misionaris ini punya call bahwa mereka harus bisa dibilang melayani seseorang yang udah ngedaftar lah. Iya. Dan mereka ke rumahnya agak secluded, agak jauh gitu ya. Terus dia datang ngobrol di sana untuk memisionariskan untuk si orang ini bisa masuk ke agama Mormon ini. Dan dua wanita ini cantik betul ya, bisa dibilang ya. Tapi keduanya masih agak pedestrian secara intelektual menurut gua. Iya kan, memang mereka besarnya adalah di situ kan. Emang ada dialog mengatakan kalau mereka besarnya di situ. Jadi agak kurang pintar untuk ngomongin hal-hal yang di luar kepercayaan. Bener. Jadi ini setelah ini akan spoiler ya. Setelah ini kita akan spoiler. Yes. Jadi kalau misalkan nggak mau di spoiler ya silakan tutup aja videonya. Yeah. Oke. Ini film yang didirect sama dua orang, Scott Beck dan Brian Woods. Berasa ini didirect dua orang karena menurut gua sebetulnya ada semacam buat gue ya, karakter filmnya tuh dari awal ke tengah tuh beda, dari tengah ke belakang tuh beda gitu. Gua agak setuju sama hal itu sih. Gue ngerasa kayak ini pasti didirect kayak sama nggak cuma satu orang gitu, karena berasa banget ini ada diferensiasi yang lumayan kontras gitu. Kayak dia ngeliatin di awal tuh shot-shotnya bener-bener simetris banget gitu ya. Dia punya shot benar-benar semacam Wes Anderson. Dia ngasih yang bener-bener komposisinya tuh enak banget di mata. Tapi tengah ke belakang justru jadi agak berantakan. Bener, dan dia kasih kita tuh kesan yang bener-bener nggak nyaman sama filmnya gitu. Ya bukan betting sih, tapi maksudnya emang itu yang mau disampaikan sama direkturnya. Emang pengen dibikin lu tuh nggak nyaman di pertengahan itu. Jadi kayak transisinya adalah selesai mereka ngobrol tuh ya. Terus ke belakang itu, nah lu mau dibikin nggak nyaman tuh dengan frame-frame aneh gitu. Bener frame-nya udah mulai beda banget sama dari awal filmnya. Jadi gue memang yakin ini kayaknya nggak mungkin seorang deh yang mikir konsep ini, pasti ada lebih lah orang. Dan ternyata bener di direct sama dua orang gitu loh. Jadi
ketika ngedapetin film ini, gue tuh juga sama kayak yang si apa tadi Sinners. Gue juga nggak tahu film apa ini. Gue langsung nonton tanpa nonton trailernya dan kaget anjing ternyata. Bagus kan? Ya bagus banget sih yang enggak bagus banget. Cuman endingnya menurut gua kurang gitu ya. Karena ada jadi ada sisi apa ya illogicalnya lagi gitu. Iya ada illogical. Mungkin dia mau kasih kita open ending semacam open ending gitu kali ya. Cuman dengan open ending yang menurut gua kayak terlalu superficial gitu. Harusnya dia bisa lebih disederhanakan lah. Benar. Dan yang gue suka itu adalah ketika dia tuh pelan-pelan udah mulai terbuka. Jadi buat yang nggak tahu, dua wanita ini masuk ke satu rumah yang ternyata rumahnya itu isinya adalah orang yang udah bener-bener lama mencari agama mana yang bener gitu ya. Dan akhirnya pengen menyampaikan bahwa yang gua temukan tuh ini. Iya. Gitu. Dan memaksa. Betul, yang gue temukan adalah ini yang ada di akhir film lah. Tapi yang gue suka adalah proses di mana dia tuh pelan-pelan terbuka kulitnya gitu. Maksudnya kayak ternyata dia nggak begini, ternyata dia nggak begini gitu, pelan-pelan banget. Gue suka banget ketika ada adegan mereka akhirnya masuk ke dalam rumah, nentuin jalan mana yang harus mereka ambil gitu. Yang gue suka adalah cerita dari si karakter villainnya itu kan, villain ngomongnya apa ya, antagonisnya itu, dia itu bener-bener ngasih kita analogi yang sama kayak kehidupan gitu. Iya. Dan lu nggak perlu pinter-pinter banget buat menerima pendidikan dari dia gitu buat gue. Bahasanya tuh buat gue simple, tapi orang tuh paham dengan menyamakan analogi buku Alkitab dan banyak kitab-kitab di dunia dengan monopoli gitu. Monopoli terus dengan lagu gitu kan. Menurut gue lagunya juga lu tahu gitu, lagu Radiohead yang disebut sama mereka. Terus monopoli juga gimana yang pertama kali menciptakan itu nggak selaku monopoli gitu kan. Dan itu diadaptasi tuh ke Alkitab, bahkan Quran pun muncul di situ sebagai salah satu versi terakhir. Iya, ini kita bukan kita yang ngomong ya, tapi mesti di-mention sama karakter ini yang nge-mention hal itu gitu. Jadi buat dia kalau narik sejarah lagi tuh kitab itu seperti monopoli. Monopoli itu tadinya udah lama tapi nggak laku. Akhirnya rebirth gitu ya. Sama orang lain. Di remake sama orang lain dan laku. Dan ini menurut dia konsep yang sama dengan agama. Ketika ada agama satu yang nggak laku, dicobalah diulas lagi, dibikin kompleks lagi kayak gimana biar laku. Karena dia ceritain juga tuh jernih setiap agama, kayak kisah-kisah yang mirip-mirip gitu dari Hindu, Kristen, kan Islam gitu kan. Dimana ada kisah-kisah yang kok mirip sama kayak cuman jago-jagoan rebranding aja nih. Siapa yang lebih jago branding itu dapetin jemaat lebih banyak. Jadinya ujung-ujungnya dia tuh punya kesimpulan satu yang mungkin nggak usah kita reveal apa gitu kesimpulannya. Dimana memang agama-agama ini nggak valid buat dia. Dan menurut gue itu adalah golden scene dari film ini sih, adalah gimana dia menjelaskan kenapa orang-orang ateis dan agnostik tuh akhirnya bermunculan. Mungkin pola pikir yang seperti ini dan penemuan-penemuan yang seperti ini nih yang membuat mereka tuh jadi ateis gitu. Dan gue juga suka ya ketika ada adegan di mana dia ngeluarin mukjizat itu. Wah itu bener-bener kayak memang kita lagi, maksudnya kita pernah lihat loh ada gereja yang seperti itu juga gitu. Saya nggak pernah. Saya lihat yang asli-asli. Maksudnya kita tuh, bukan kita, kalian pernah lihat kan? Kalian pernah lihat mungkin kan? Ya. Kalau saya sih enggak ya. Enggak ya, enggak pernah. Saya lihat yang asli-asli sih. Saya juga sih yang diituin sembuh gitu, ada banyak ya. Tapi mungkin kalian pernah lihat kan? Kalian pernah lihat kan? Mungkin ya. Ada juga yang ternyata itu dikarang gitu. Di setting gitu. Ya lo believe dan salah satunya adalah yang ada di Detektif Aldo, dia ternyata pakai ini, pakai apa? Enggak, bukan gue yang bahas itu, Detektif Aldo itu. Aldo ya. Oh iya, lupa. Aldo movie. Ada pendeta yang ternyata pakai earphone. Pakai intercom ya. Terus ternyata dia dikasih tahu sama orang gitu-gitu, maksudnya dia bisa kayak bisa dong manifestasi. Seolah-olah ada mukjizat gitu, dan dia coba untuk ngepraktekin itu gitu. Dengan konsep yang sophisticated gitu, yang kayaknya susah bener nih kayaknya untuk mereka ini gitu bagi si korbannya nih yang dua cewek ini ya. Dan bahkan sempat percaya tuh cewek itu, sempet tuh dia tuh dalam hatinya anjir beneran nih gitu. Iya. Jadi banyak hal yang akhirnya tuh bikin lu tuh lumayan berpikir soal apa yang lu percaya saat ini, apakah benar atau tidak. Kalau mungkin iman lu kuat dan tergoncangkan gitu ya. Iya. Tapi bener sih gue setuju sama lu juga tadi yang lu bilang endingnya tuh buat gue kayak tadinya ini kan film yang penuh dengan logika ya? Iya, penuh dengan logika. Kenapa lu tutup dengan hal yang menurut gua illogical gitu? Iya, kenapa begini gitu? Iya, kayak nggak ada laporan orang hilang, nggak ada apa-apa. Kayak nggak, maaf nih ya spoiler ya, dengan karakter yang meninggal tiba-tiba hidup lagi itu menurut gua udah ngebuang semua logika di awal dan di pertengahan itu sih buat lu kayak kenapa lu tiba-tiba kayak punya monster gitu maksud gua? Karena lu berdoa gitu tiba-tiba ada kayak buat gua ya hilang udah rasa dari
Rasa dari penasarannya sih. Iya, penasaran sama logika apa yang dibangun dan kenyataan apa yang ada di film itu gitu. Oh, ternyata dengan doa bisa ya. Emang banyak bener sih ya film-film yang maksud gua dari awal sampai midnya tuh babak tengah tuh masih oke. Ditutup dengan ending yang kadang-kadang kayaknya mungkin penulisnya capek gitu ya. Kayak mungkin ya. Iya sih. Kayaknya dia capek gitu. Ini boleh boleh nggak ya dibahas? Boleh. Nggak tahu gua. Oh dia nge-tweet soalnya, nge-tweet apa enggak ya? Gue lupa. Masuk berita soalnya, kemarin gue liat beritanya. Oh ada. Ada. Dia bilang dia kayaknya udah nggak mau nulis lagi. Karena banyak dapat hujatan. Menurut gua sih ya. Rehat dulu aja nggak apa-apa. Kalau kayak Istirahat Kang dulu Ilyas, lah. istirahat dulu aja ya. Istirahat dulu ya. Ya, bukan film per tahun agak banyak sih sebenarnya. Enggak, sebenarnya ini masalah kualitas film yang dia tulis juga sih. Kalau mungkin film-filmnya bagus gitu ya, nggak menjual apa ya, bisa dibilang nggak menjual horor-horor kampret gitu sih. Menurut gua mungkin masih terasa mungkin kepalanya. Mungkin malah bisa ngeluarin grand produk mungkin dari dia. Gitu. Iya. Tapi ini kita akan bahas di video berbeda lah mungkin ya, nggak mungkin di sini lah ya. Beda Karena cerita kita soalnya. sambut para luar dia tiba-tiba goblok. Jadi kalau Heretic sih menurut gua kalau lu suka sama film-film yang temanya agama Iya. gitu ya, tapi ada kultus-kultusnya sedikit gitu ya. Terus lu penasaran juga Mormon tuh agama apa gitu ya. Mungkin yang lu pada mungkin Kristen atau Katolik mungkin agak cukup familiar dengan nama Mormon. Mungkin lu cocok banget nonton Heretic karena akhirnya lu akan mempertanyakan banyak hal dan bikin lu lebih cerdas dan tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang beragama dan berpura-pura punya mujizat. Ya bentar telepon. Ya. Oh, ayo. Goblok anjing. Kita kayak boleh gak sih kayak nulis-nulis di Twitter cerita-cerita aneh yang kita anggap itu kisah nyata? Iya, Kalau boleh. penulisan Kalau- kita bagus. kalau gitu. rame mah boleh, kan? iya. Maksud gua, Iya. nanti pas kita dipanggil kita bilang nyata itu. Nyata. Iya. tanpa Buktinya apa? bukti. Ada di kepala saya. Iya. Semua ada di kepala Saya tidak saya. bisa nge-spill Iya, gitu. semua terekam jelas di kepala saya. Seperti episode-episode Black Mirror ya, bisa nge-recall memori. Kira juga kita akan bahas, tapi nggak sekarang ya. Yes, tapi kalau Heretic buat gue ratingnya karena dia akhirnya gagal di akhir menurut gue, yang bikin meh gitu di Iya, film. iya, Menurut iya. gue mungkin 7,5. Iya, gue kayaknya masih 6 deh, kayak 20 deh malah gue. Sombong bener lu. Soalnya kayak sama tinggal meninggal tuh kayak Lenting. Promo lagi anjing. Soalnya di saat ini dia udah ngomongin Nis kok. Nis siapa? Nis. Nes. Oh, Nes. anjing. Oh, keren. Nis mah Baswedan. Oh iya bener juga. Ya. Tapi itu dia Heretic, menurut gua ini film yang cukup popcorn movie, bisa dinikmati sama siapapun ya, dan ditutup dengan ending yang meh banget. Tapi ya so far so good daripada lu nonton-nonton film-film di bioskop yang wadidaw gitu ya. Film-film apalagi pabrik gula ya. Kenapa pabrik gula? Gila sih, lu coba deh track back lagi omongan lu di video pabrik gula. Jadi biar lu nanya nih ada punya kepala lu anjing. Itu anjing banget. Dan kita akan ngurang-ngurangin ngomong anjing ya, karena ada yang ngitung-ngitungin anjing kita ya. Oh iya, ada 51 kali ngomong anjing. Itu nggak yang reseknya itu ada netizen ngomong, emang bedanya apa sih angkat sama ngangkat? Oh itu bisa ngelihat Erika Carl pakai BH. Ini gue ngekutip ya, bisa ada adegan dia pakai. Terus jawabannya adalah, lah itu mah di Instagram ada. Ternyata free content. Ini juga ngutip-ngutip juga kagak ada buktinya. Oh iya juga ya. Tapi Itu ada. kutipan di kepala dia. Tapi yang menurut gue sih Eric Carle sih berani banget sih. Itu shot yang sih menurut gue Ya. mau pecah cuy. Iya Itu cuy. iya. Gue sih oke lah dengan kayak 75.000 gue. Kayak kapan lagi liat konten Instagram di layar bioskop. Kalau di HP kan kudu gini. Apalagi iPhone gue 13 mini ya kebetulan ya. Jadi digedein pun juga baru masuknya ke Max doang gitu. Ya ini unsensor pasti dong. Tidak mungkin dong ini pelecehan Jadi, jatuhnya sebenarnya. Kok pelecehan sih? Apa enggak? Lah, ya lu sekarang bikin konten itu di sosial media, terus Ya. lu ngarep apa Oh iya, benar, gitu? benar, Kecuali benar. gue mengulik foto-foto rahasia gitu tuh baru gue salah. Iya. Make sense. Nah ini kan lu udah kasih, masa gue punya fitur zoom gak boleh gue pakai sih? Iya Maksud gue. benar. Iya kan? Benar. Nah kalau di bioskop lu nggak perlu ngezoom, tenang aja. Jelas ya, Tenang benar, aja, iya. tenang aja karena studionya tahu betul frame mana yang terbaik. Gitu. Iya. Oke lah, udah segitu aja lah buat Heretic ya.
saran gue mah harus ada uncut satu lagi yang lampunya terang. Versi belum grading. Iya. Jadi biar Ya terang. pokoknya yang terang banget kalau bisa. Jadi kan apa ya, kayak lebih enak deh. Maksudnya lebih enak di bioskop lebih terang Ya, gitu. Jadi nggak terlalu kan nggak terlalu serem. Gitu, walaupun juga nggak serem juga sih sebenarnya ya. Iya nggak serem sama sekali, cuma Iya, film iya. komedi. Ya udahlah, gitu aja. Ya, Sampai jumpa sampai di video jumpa di berikutnya. video selanjutnya guys.